Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, sore, pagi, selamat malam teman-teman semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi kita. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, em, minggu kemarin kita sudah membahas tentang ide usaha yang teman-teman coba untuk mau angkat kemudian direalisasikan begitu dengan segala perjuangan yang penuh gitu ya. Teman-teman sudah konsultasi dengan saya, kemudian ada yang tertolak, ada yang langsung ACC dan sebenarnya begini, karena tujuannya itu adalah kita mau stepnya, next stepnya adalah kita mau ikut lomba eh, P2MW, Program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa Indonesia, maka ide, karena hanya sebatas ide, ya, hanya sebatas ide, maka perlu ide yang spektakuler gitu. Perlu ide yang dalam tanda kutip itu di luar nalar, ide yang out of the box, ide yang mungkin belum ada, tapi kita tidak mengesampingkan bahwa ini adalah ide usaha, maka tujuannya adalah memang laku untuk dijual gitu ya. Idenya boleh sekreatif mungkin, tapi kita masih harus ingat bahwa kita tuh bikin produk tuh untuk dijual. Percuma kalau kreatif tapi nanti nggak ada yang beli juga sama aja. Ya, jadi lebih baik kreativitasnya sedikit saja tapi nanti bisa dijual laku banyak daripada wah kita bikin ide yang spektakuler yang keren yang habis tapi nggak laku dijual yuk sama aja begitu. Jadi mohon maaf kalau kemarin agak ribet sedikit tentang ACC-nya ide-ide teman-teman, tapi it's okay. Ya, next step-nya kita akan membahas kalau sudah punya ide usaha, maka yang selanjutnya dilaksanakan, yang selanjutnya akan dikerjakan adalah membuat bisnis model kanvas. Nah, jadi ya mungkin ini sesuatu yang baru buat teman-teman bahwa bisnis model kanvas itu adalah gambarannya ya, gambarannya adalah sebuah namanya juga dengan kanvas ya. Jadi kanvas itu kalau teman-teman pergi ke toko kertas, kalau beli kertas kanvas begitu, pasti yang dikasih adalah kertas yang lebar, yang gede, gitu. Nah, dan eh, yang sudah saya pelajari begitu ya, yang namanya bisnis model kanvas itu adalah gambaran keseluruhan, ya, gambaran keseluruhan sebuah rencana usaha atau bahkan usaha yang sudah dikerjakan, ya. Jadi nanti investor atau orang-orang awam yang baru melihat bisnisnya itu sudah tahu secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Nggak perlu jelaskan Pak nanti mau partnernya ini, kemudian nanti yang dijual ini dan seterusnya. Mungkin nggak perlu dijelaskan, tinggal bikin bisnis model kanvasnya, kemudian selesai. Nah, masalahnya adalah perlu nggak sih merencanakan bisnis itu perlu nggak? Mungkin teman-teman kalau pernah dengar quote-nya siapa? Hmm, sorry, eh saya lupa ya. Yang sukanya pakai celana pendek itu lah ya. Bahwa kalau nggak usah mikir panjang, kalau mau jualan ya udah jualan gitu. Nah, tapi eh, ada dua jenis ya. Ada yang memang nggak usah pikir panjang, nggak usah merencanakan bla bla bla, kesuwen repot begitu. Kita harus langsung langsung to the point, langsung jualan. Kita belajar by proses setelah itu. Itu boleh. Saya juga dulu pernah seperti itu. Tapi untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang kita nggak tahu, kemudian ketika kebingungan di tengah jalan dan seterusnya, maka kita perlu bisnis model kanvas ini. Nah, ada sebuah quote di sini adalah no business plan survives
the first contact with customer. Jadi ketika kita sudah membuat bisnis plan pun, termasuk bisnis model canvas itu, ketika sudah membuat bisnis model canvas itu pun, itu tidak ada bisnis plan yang sukses ketika ketemu dengan customer pertama itu pun nggak ada gitu. Apalagi kalau nggak direncanakan gitu. Contoh sederhana, ketika saya pertama membuka jualan, dulu pernah buka ayam geprek gitu ya. Opening pertama langsung bayar dengan doa. Banyak sekali, antusiasmenya keren sekali. Nah, dari situ yang kita pelajari adalah kita mengantisipasi hal-hal yang ketika kita ramai, itu kita nggak bakalan kerepotan karena memang di awal kita sudah style kalau ramai itu gini loh, SOP-nya seperti ini, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu itu salah satu contohnya seperti itu. Pentingnya bisnis plan. Oke, eh, kalau teman-teman pernah lihat yang namanya bisnis model canvas itu gambarannya seperti ini. Jadi nanti kita kita jelaskan satu persatu. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9 part atau 9 bagian di mana masing-masing ini dalam sebuah bisnis itu punya peranan tertentu. Dan peranan tersebut kita isi nanti tentang usaha yang mau kita jalankan. Karena ya in this case teman-teman baru memulai untuk sebuah ide usaha gitu. Nah, kemudian eh, perlu perlu BMC kenapa sih? Ini kita kita singkat ya dengan BMC. Jadi perlu BMC itu kenapa? Jadi seperti yang tadi saya eh, share bahwa kita punya gambaran yang jelas dan cepat gitu. Kita nggak perlu menjelaskan satu persatu, tapi dengan gambaran ini ya yang sebelah kanan ini, gambaran ini kita bisa tahu, oh nanti partner siapa, yang kita jual apa, value-nya apa, kemudian dapat uangnya dari mana, pengeluarannya di mana, itu sudah terlihat di kanvas ini. Nah, kenapa kanvas? Jadi karena gede, kita nanti jelaskan secara detail. Siapa sih customernya? Customernya adalah umur 15 tahun sampai 70 tahun. Padahal jualan jilbab. Nah, tentu beda ya. Kalian nggak mungkin menjual jilbab untuk orang 70 tahun dengan harga eh, yang untuk untuk dengan harga yang murah, sedangkan customernya adalah orang-orang punya uang banyak. Kita nggak bisa menjual jilbab yang murah kepada orang-orang yang punya uang banyak. Itu nggak mungkin. Karena salah satu value yang bisa kita angkat dari sebuah produk adalah mengangkat value orangnya. Orang kalau naik BMW, maka dia akan terangkat value-nya. Wah, BMW. Tentu nggak mungkin kalau beli eh, apa namanya Kijang Innova biasa yang tahun 2000 itu nggak mungkin. Oke ya. Nah, eh, ada beberapa nanti teman-teman bisa. Salah satunya adalah masing-masing part ini nanti bakalan terhubung ya. Jadi kenapa dibikin seperti ini? Biar nanti hubungannya itu jelas. Oh, kalau partnernya ini hubungannya dengan partner dengan sumber dayanya ngapain aja sih dan seterusnya. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu dari 9 bagian tersebut dengan kasusnya adalah bisnis milik mungkin teman kalian atau mungkin kakak tingkat kalian yang berhasil didanai oleh Dikti, yaitu Dika Ori ya, Dika Ori. Kita bahas satu persatu. Mulai dari paling atas ya, yaitu nanti teman-teman bisa isi di atas adalah namanya, desainnya untuk siapa, kemudian didesain oleh siapa, kemudian tanggalnya berapa, kemudian versi berapa. Kenapa ada tanggalnya dan versinya? Jadi yang namanya mendesain dan merencanakan maka perlu adanya step by step. Oh, ternyata di tanggal ini setelah dievaluasi masih kurang. Oh, ternyata di tanggal ini setelah dievaluasi masih kurang. Dan seterusnya, maka ini dikasih tanggal dan nanti bakalan tahu versinya yang keberapa.
Gitu ya. Nah, perlu diingat-ingat ya teman-teman bahwa di sini ada 9 bagian. Yang pertama kita ini, yang pertama kita eh, apa namanya? Sorry. Yang pertama kita yang pertama kita kerjakan adalah di bagian ini, value proposition atau customer segment. Kalau teman-teman nonton video yang sebelumnya, sorry ya, ini saya tuh nyari spidol untuk nulis di sini kok belum ada ya. Oke, skip aja. Jadi, kalau teman-teman nonton video sebelumnya, maka kalau di video sebelumnya saya bilang ada 3 untuk membuat usaha, untuk merealisasikan ide usaha itu ada 3. Yang pertama kita callback materi yang minggu sebelumnya. Yang pertama adalah berbasis masalah, kemudian yang kedua adalah dari passion, yang ketiga dari marketnya. Oke, nah tapi kalau di bisnis model kanvas ini, kalau kita ini anggap aja ini kosong ya sebelumnya ya. Anggap aja ini kosong. Jadi kalau kita mau merealisasikan ide usaha, maka berangkat dari mana terlebih dahulu? Dari value proposition terlebih dahulu atau customer segment. Artinya apa? Kalau dari value propositionnya terlebih dahulu, itu sama aja kita berangkat dari masalahnya. Dan value propositionnya adalah apa namanya? Solusi dari permasalahannya. Kira-kira apa? Oke. Nah, itu kalau value proposition. Nah, kalau customer segment, kita berangkat dari marketnya. Sama yang kayak saya bikin mie pedas insomnia itu berawal dari marketnya, bukan nyari, bukan produknya terlebih dahulu tapi dari marketnya. Jadi kalau yang paling mudah adalah pertama tergantung produk kalian ya, mau punya value dulu atau dicari dari customer segment terlebih dahulu. Nah, karena teman-teman sudah membuat ide usaha, mungkin ya, mungkin mostly kebanyakan adalah kita berangkat dari value proposisinya terlebih dahulu. Ya, value produkmu atau nilai produkmu itu apa sih begitu. Oke ya. Nah, kalau di punyanya Dika Ori, value-nya apa? Jadi value-nya adalah Dika tersebut menjual berbagai pilihan hampers box atau gift box. Oke. Apakah itu sudah cukup? Banyak customer atau banyak orang jualan di luar sana yang menjual eh, produk yang sama dengan Dika itu banyak ya. Hampers box, gift box itu banyak sekali. Maka dispesifikkan ke yang selanjutnya. Nomor 2 adalah jasa pembungkusan kado. Oh, ternyata ada tambahan jasa juga pembungkusan kado. Kemudian yang ketiga value lagi atau nilainya lagi yaitu pilihan produknya lebih up to date. Oke, kemudian keempat ada service tambahannya yaitu apa? One day service. Nah, mungkin kalau orang lain kalau pesan sekarang mungkin eksekusinya besok, dikirim besok begitu, tapi Dika ini mampu menggaransi bahwa one day service kalau pesan sekarang langsung dikerjakan, langsung dikirim ke JNT begitu. Atau jasa pengiriman tertentu. Oke, itu ya. Kemudian ada order by request. Jadi kamu mau gambarnya seperti apa, kemudian apa namanya, mau dikasih tulisan apa, itu pokoknya tergantung request. Banyak orang yang requestnya itu template, di luar sana yang jualan itu template, jadi tulisannya sudah ada dan seterusnya, tapi jika mau memberikan order by request, gitu ya. Kemudian ada 6, yaitu garansi, di mana garansinya ini adalah kalau rusak bisa kembali uang, kemudian kalau rusak bisa diganti dengan barang yang sama, kalau rusaknya di jasa pengiriman dan seterusnya. Itu namanya garansi. Jadi value-nya ini yang membedakan ya, yang membedakan produkmu dengan produk yang lain. Dengan orang yang jualan dengan produk yang sama yang lainnya begitu. Oke. Kemudian nomor 7 yaitu terjual dari 8 lebih dari 88.000 pieces. Nah, karena sudah terjual banyak, maka itu juga termasuk value juga.
Kadang kita kalau mau beli di Shopee, itu kan kita nonton reviewnya dulu, wah ternyata yang beli baru 5. Percaya nggak ini? Nah, nah nomor 7 itu dituliskan di situ terjual 8.000 pieces karena apa? Karena tidak semua barang bisa terjual 8.000 pieces di Shopee itu. Gitu. Kemudian nomor 8 memberikan reward serta menerima kritik dan saran. Jadi kalau pembelian berapa kali nanti ada diskon, kemudian kritik dan saran, menerima kritik, kemudian kalau dikasih saran nanti dan seterusnya ya. Nah, itu value dari produknya. Jangan terus nanti ngisinya adalah jualan pupuk kandang dari ini gitu. Jangan, tapi dijelaskan detailnya apa, value-nya yang punya, yang kalian punyai atau unique selling point yang kalian punyai daripada produk-produk yang lainnya itu apa? Kira-kira apa? Gitu. Nanti dituliskan di sini ya. Maka kalau sudah kita punya value proposition, maka kita balik ke customer segment. Kalau ini kasusnya, Dika ini sudah punya produk, maka tinggal nuliskan customer segmentnya. Nah, customer segment ini nanti teman-teman bisa, biasanya kalau kebutuhan P2MB itu ada segmentasi geografisnya, demografisnya, kemudian psikografisnya. Ya, kalau geografis itu ya terletak nanti kemana aja, kemudian eh, kalau mau jualan langsung online, mungkin bisa menyentuh langsung ke seluruh Indonesia. Tapi kalau realistis, kalau misal saya jualan makanan gitu ya, tidak mungkin langsung bisa ke seluruh Indonesia, nggak mungkin. Tapi realistis saja, kalau memang Karanganyar, ya Karanganyar saja gitu. Kemudian demografisnya kalau saya jualan makanan tentu nggak bisa menjangkau seluruh Indonesia. Maka kalau saya mau nulis, kasus punya saya adalah mungkin nanti eh, anak-anak SMA di sekitar eh, tempat saya jualan Polokarto atau Karanganyar begitu. Tapi karena di sini si Dika ini adalah jualannya online, maka yang milenial dan Gen Z yang melek belanja online, artinya mereka bisa menggunakan Shopee, menggunakan Tokopedia dan seterusnya. Gitu. Kemudian segmentasi psikografisnya. Jadi orang-orang yang punya psikologi seperti apa sih yang mau beli produkmu tuh gitu. Ya. Oke, yang seperti apa? Yang mau, yang punya masalah. Kalau Dika ini mungkin ya ini agak kurang detail, tapi nanti bisa ditambahi. Orang-orang yang ketika mau beli hampers, bingung caranya bungkus, bingung produknya bagaimana, gitu, dan seterusnya. Oke, kalau kita kembali ke sini ya, kita kembali ke sini. Ini warnanya kan beda, biru semua. Satu, dua, tiga, empat. Value proposition, customer segment, channel, sama customer relationship. Itu warnanya biru. Kenapa? Karena ya di sebelah kanan ini adalah kita kita masih ngomong ke eh, hubungan dari produk value-nya, value produkmu dengan customernya. Nah, dihubungkan dengan apa? Nah, ini sebenarnya customer segment ini yang sebelah kanan itu terhubung dengan produk, value produknya, value propositionnya itu dihubungkan dengan ke kirinya, ya, atau ke kanannya, atau produknya ini dikirimkan ke kanannya itu melalui channel. Oke, dikirim ke kanannya itu melalui channel. Jadi ini kalau bisa saya kasih ini, coba ya. Hmm, hmm, nggak ada. Ya, sudahlah. Oke, jadi kalau kalau apa namanya, produk ini bisa sampai ke tangan customer itu caranya menggunakan channel yang bawah ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah menggunakan marketing online. Nah, kita bangun brand awareness-nya terlebih dahulu, bikin konten di Instagram, orang biar tahu tuh bagaimana, kemudian berjualan di Shopee, update katalog baru, kemudian paid promote atau endorse akun Instagram influencer, kemudian bisa request sesuai selera dan seterusnya. Jadi intinya tuh gimana caranya biar produkmu itu sampai ke tangan customer tuh piye?
bisa dikirim lewat CNT, bisa eh, ini namanya channel ya. Nah, setelah dari value kemudian pindah ke tangan customer, ada namanya customer relationship. Kalau customer sudah beli produk kita, nah tentu ada kiat-kiat kita sebagai penjual untuk customer itu mau beli lagi, mau mereview sampai ngasih bintang 5, mau ngasih ini, mau loyal beli kepada kita, mau merekomendasikan dan seterusnya itu menggunakan customer relationship. Caranya bagaimana gitu? Yaitu agar orang beli lagi, pertama jika melakukan promosi, kemudian konfirmasi ulang, kemudian memberikan reward. Artinya kalau beli, kemudian ngasih bintang 5 nanti rewardnya apa, kemudian memberikan penawaran menarik bagi customer yang memutuskan untuk berlangganan. Orang-orang yang mau beli terus begitu atau jadi reseller, nanti akan ada diberikan reward atau penawaran yang menarik dari Dikanya. Nah, teman-teman kalau tahu, ini sebenarnya ada tambahan lagi ya. Kalau teman-teman pernah dapat WA Blast atau inbox dari Shopee, toko di Shopee, ini loh kita punya katalog baru, ini loh punya itu lah. Itu salah satu customer relationship-nya seperti itu. Ya, saya pernah ini pengalaman yang tidak baik tapi nggak apa-apa ya. Saya pernah hutang untuk beli motor, kemudian lunas, kemudian setelah selesai maka setelah selesai hutangnya itu maka tahu-tahu saya di WA ulang oleh pihaknya Honda. Ini ada produk baru Pak, ini. Nah itu adalah salah satu customer relationship, yaitu untuk menjaga hubungan antara customer dengan produk yang kalian jual. Ojo nganti lali lah, intinya begitu. Ojo nganti lali, ya. Oke, kita eh, stop dari value, kemudian channel. Jadi ini kalau dilingkari, jadi sebuah lingkaran kita punya produk, produknya dikirim melalui atau dijual, dikirim melalui media di channel sampai ke tangan customer, kemudian customer agar mau beli lagi, agar mau ini kita menggunakan customer relationship di blok warna biru. Oke, kalau kita perhatikan, kita menuju ke blok warna pink sebelah kiri. Ada key partners, kemudian key activities, kemudian ada key resources. Sebenarnya apa sih itu? Ya, jadi yang namanya key partners itu adalah eh, partner-partner kunci yang mendukung terjalinnya atau mendukung berjalannya, mendukung perkembangan dari bisnis kalian. Apakah semua partner itu dituliskan, Pak? Tentu seharusnya tidak ya. Tapi yang kalau kita tidak dengan dia, maka kita ini kita mengalami kerugian. Contoh gitu. Contoh, saya punya ini, saya jualan mie, maka saya punya partner produsen mie. Oke. Nah, bisa dikatakan key partners ketika saya dan namanya mumpuni produsen minyak itu mumpuni. Nah, saya dan mumpuni itu punya apa namanya kerjasama kalau nanti kalau saya yang ngambil nanti harganya lebih murah. Kemudian nanti karena berkelanjutan nanti ada diskon tertentu, nanti ada rewardnya berupa apa namanya? Hmm, apa bingkisan ketika mau lebaran dan seterusnya itu nah kalau dengan yang lain mungkin tidak menjanjikan atau tidak apa namanya tidak menguntungkan dengan mumpuni tadi gitu. Nah ini kalau Mbak Dika, nah ini dengan toko laris itu saya memang konfirmasi karena dari toko laris dan luas ini memang harganya paling murah. Jadi memang dia ini sangat menguntungkan daripada yang lainnya, daripada beli di tempat yang lainnya.
Karena kan bentuknya Mbak Dika ini kan beli kulaan kulaan yang mau dimasukkan ke hampersnya, isiannya itu kemudian mereka packaging ulang, kemudian dijadikan hampers box. Nah, isiannya itu belinya di ini. Nggak apa-apa ya. Jadi sharing ilmu, walaupun ini sebenarnya rahasia, tapi saya udah izin untuk Mbak Dikanya ya. Kemudian ada supplier kardus juga, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang ketika kita menggunakannya atau ketika kita tidak menggunakannya maka bisnis kita hancur berantakan. Ya ada WA, Facebook, Instagram, kemudian dan seterusnya gitu. Maka itu menjadi key partner, partner kita gitu. Nah, kemudian sebelah kanannya adalah key activities atau aktivitas-aktivitas kunci. Ngapain aja sih kegiatan bisnis kalian itu? Nah, kalau Mbak Dika ya pengadaan stok isian hamper, pembaharuan stok, marketing, penjualan, pembuatan produk, merawat customer, branding, dan mungkin ini kurang ya mungkin masuk ke marketing. Di marketing itu ada pembuatan konten jualan, konten edukasi, konten dan seterusnya itu di nomor 3 marketing. Nah, itu dijelaskan. Jadi kalau kalian tahu aktivitasnya ngapain aja, itu nanti dijelaskan. Tentu masing-masing usaha bakalan beda ya aktivitasnya. Nah, kemudian yang paling bawah adalah di bawahnya key activities itu ada key resources. Jadi sumber daya apa saja yang ada di usaha kalian. Tentu kalau kalian ini adalah tim, maka ada sumber daya manusianya, ada nanti timnya ketuanya siapa, PAC-nya bagian apa, marketing, kemudian konten kreator, mungkin bagian keuangan, mungkin bagian produksi, dan seterusnya. Nanti kita bahas setelah semesteran ya. Nah, kemudian ada juga sumber daya alat. Jadi alat yang nanti kita kerjakan, alat yang mendukung perkembangan kegiatan usaha kita, itu apa aja, gitu. Nah, ini kalau Mbak Dika ya ada 3 laptop, 4 buah printer, dan seterusnya. Oke, itu itu di atas ini adalah hubungan antara produk dan perkembangan produknya. Partnernya siapa, kemudian yang memproduksi siapa, kemudian eh, s- eh, ak- cara produksinya itu ngapain aja, perkembangan produksinya itu ngapain aja, dan seterusnya. Nah, yang di bawah adalah hubungannya dengan keuangan. Oke, yang di bawahnya adalah hubungan keuangan. Yang di bawah kiri itu adalah cost structure. Cost structure itu coro gampang nih, Pak, ya, biar biar mudah dijelaskan adalah uang-uang yang keluar. Cost structure itu uang-uang yang keluar. Kira-kira dalam usaha kalian itu nanti cost structure-nya itu buat ngapain aja? Ada gaji, kemudian ada wifi dan internet, iklan online, paid promote, bahan basis pakai, konsumsi, admin marketplace. Tentu masing-masing usaha punya cost structure yang berbeda-beda juga ya. Nah, nanti dituliskan. Kalau mau detail lagi berapa gajinya, kemudian wifi-nya pengeluaran berapa itu lebih bagus karena lebih ada gambaran secara real gitu. Nah, kalau di sebelah kanan itu ada revenue stream, artinya cara gampangnya adalah pemasukan ya, pemasukan. Em, atau kita itu dapat uang tuh dari mana sih dari bisnis tersebut? Nah, ini ada yang unik nih. Kalau kita jualan buku, ya, apakah harus dari penjualan saja untuk mendapatkan uangnya? Coba, tentu tidak ya. Mungkin iya, mungkin bisa tidak. Tapi tergantung tergantung yang nulis. Kalau kita jualan buku sebagai penulis begitu, maka em, pendapatan kita itu tidak hanya dari penjualan buku saja, no. Tapi ketika kalian nanti diundang, buku kalian viral, kemudian kalian diundang sebagai pengisi acara tertentu, itu nanti bakalan jadi revenue stream juga. Itu contoh selanjutnya. eh ini sebenarnya ini mungkin kalau punyanya Mbak Dika ini mungkinnya harus ada tambahannya ya. Jadi selain penjualannya,
selisih antara eh, reseller dan ini reseller dan produksi biasa itu mungkin bisa ditambahkan. Jadi kalau dijual ke reseller kan harusnya tergantung perbedaannya masih mau per produk atau per kesepakatannya dengan Mbak Dika itu bagaimana? Tentu beda-beda. Contoh yang lain juga, eh, kalian tahu Dokter Tirta, Sus and Care, kita bahas lagi Sus and Care, itu apakah hanya dengan pembersihan sepatu saja? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Ketika franchise, ketika franchise, kita beli paket nih, ke paket produksi katanya 50 juta, franchise Sus and Care, 50 juta. Dapat A, B, C, D, E, F, G, H, dari J, K, L, M, N, Z, paket penjualan di mana rincian dalamnya itu sebenarnya paling, kalau tadi jualnya 50 juta, paling 30 juta. Nah, margin atau selisih antara 50 juta dan 30 juta, 20 juta itu adalah revenue stream dari penjualan nama Sus and Care. Itu ada. Dari, jadi tidak melulu tentang tentang resi sepatu tok gitu, enggak. Banyak sekali. Ya. Oke, contoh sederhana lagi yang dekat dengan kita, teman-teman kalau daerah Sukoharjo tahu es teh Ginastel. Ginastel itu franchise-nya bisa sampai 15 juta. Kamu kalau beli gerobaknya sendiri, kemudian beli tehnya, beli-beli semuanya sendiri tidak sampai 15 juta. Paling pol 10 juta itu sudah punya booth yang keren sekali. Tapi yang tidak bisa dibeli adalah namanya. Ya, nah itu nanti kita bahas di branding, namanya, kemudian keluh kesah mereka dari nol sampai sekarang bisa membangun brand seperti itu. Nah, itu margin 5 juta itu untuk membayar itu, membayar namanya. Nah, itu namanya margin franchise. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Intinya seperti itu. Jadi, teman-teman silahkan, karena ini by ide, maka tentu teman-teman belum bisa secara detail seperti ini. Jadi nanti cuman gambaran saja kalau customernya kira-kira nanti siapa, kemudian value-nya yang membedakan dengan produk yang lain itu bagaimana. Kalau kalian mau mengirimkannya, jualannya di mana, promosinya bagaimana, nanti itu sebatas rencana. Dan nanti mungkin kalau bisa direalisasikan ya nanti ketika mid semester selanjutnya begitu. Oke, itu saja untuk materi pada malam hari ini. Materi di pertemuan ke-6 yaitu bisnis model kanvas. Tentu intinya semakin detail nanti semakin baik. Jadi nanti semakin detail tuh makanya ketika kita bahas lagi, oh ternyata masih kurang nih. Oh ternyata kurang detail nih. Contoh kalau tadi marketing, ternyata di bawah marketing itu ada aktivitas yang banyak sekali tuh. Dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman tugas selanjutnya adalah membuat bisnis model kanvas dari ide usaha yang telah di ACC. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.